Pada slide ini kita masuk ke kasus kedua, yaitu pembayaran digital Indonesia tahun 2024. Data menunjukkan bahwa total transaksi pembayaran digital mencapai 34,5 juta transaksi, dengan pertumbuhan sebesar 3,1% secara year on year. Selain itu, transaksi melalui aplikasi mobile juga mengalami pertumbuhan signifikan, yaitu 39,1% sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan paling tinggi terlihat pada QRIS, dengan volume transaksi yang meningkat hingga 191,8% secara year on year. Angka-angka ini menunjukkan bahwa perilaku pembayaran masyarakat Indonesia semakin bergeser ke ekosistem digital. Bagi analisis asosiasi, kondisi ini sangat menarik karena setiap transaksi digital menyimpan pola perilaku, seperti metode pembayaran, jenis merchant, waktu transaksi, lokasi, dan nilai transaksi. Dengan data tersebut, kita dapat menemukan hubungan antar variabel yang berguna untuk strategi bisnis, layanan keuangan, dan deteksi fraud. Pada slide ini, kita melihat contoh aturan asosiasi dalam konteks pembayaran digital. Rule pertama adalah merchant UMKM cenderung menggunakan QRIS. Ini masuk akal karena QRIS menjadi salah satu solusi pembayaran yang mudah diterapkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Rule kedua menunjukkan bahwa merchant pariwisata dapat berasosiasi dengan penggunaan QRIS dan transaksi lintas platform, karena sektor pariwisata sering melibatkan berbagai kanal pembayaran dan layanan digital. Rule ketiga adalah pengguna pembayaran digital yang aktif cenderung lebih mungkin memakai layanan keuangan digital lain, seperti mobile banking, e-wallet, atau layanan kredit digital. Informasi tambahan dari OJK menunjukkan bahwa ekosistem keuangan digital semakin besar, termasuk pertumbuhan kredit BNPL dan jumlah rekening pengguna. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembayaran digital menyediakan data perilaku yang kaya untuk analisis asosiasi. Pada slide ini, kita membahas 5 masalah umum dalam analisis asosiasi beserta solusinya. Masalah pertama adalah data hanya tersedia dalam bentuk agregat. Data agregat dapat digunakan untuk membangun konteks dan hipotesis, tetapi perhitungan support, confidence, dan lift tetap membutuhkan data mikro atau data simulasi. Masalah kedua adalah aturan yang dihasilkan terlalu banyak. Solusinya, tetapkan minimum support dan minimum confidence, lalu pilih aturan dengan lift tinggi dan makna bisnis yang jelas. Masalah ketiga adalah aturan terlihat kuat, tetapi tidak berguna. Karena itu, aturan harus difilter berdasarkan konteks bisnis dan potensi tindak lanjut. Masalah keempat, asosiasi sering disalahartikan sebagai kausalitas. Padahal asosiasi hanya menunjukkan pola kemunculan bersama. Masalah kelima adalah data transaksi tidak rapi, sehingga perlu dilakukan cleaning, normalisasi, dan penghapusan duplikasi. Pada slide ini, kita membahas keunggulan utama dari analisis asosiasi. Keunggulan pertama adalah kemampuannya menemukan pola tersembunyi dalam data yang sangat besar. Pola ini seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi dapat muncul ketika data dianalisis secara sistematis. Keunggulan kedua adalah manfaatnya bagi pengambilan keputusan bisnis. Analisis asosiasi dapat digunakan untuk bundling produk, promosi silang, penempatan produk, hingga sistem rekomendasi. Keunggulan ketiga adalah hasilnya mudah dipahami karena berbentuk aturan sederhana seperti jika A terjadi, maka B cenderung terjadi. Bentuk aturan seperti ini mudah dikomunikasikan kepada manajer, peneliti, maupun pengambil kebijakan. Keunggulan terakhir adalah fleksibilitasnya. Analisis asosiasi dapat diterapkan pada e-commerce, fintech, kesehatan, pendidikan, hingga blockchain analytics. Pada slide ini, kita membahas keterbatasan analisis asosiasi yang perlu dipahami sebelum menggunakannya. Pertama, asosiasi bukan kausalitas. Artinya, dua item yang sering muncul bersama tidak berarti bahwa item pertama menyebabkan item kedua. Kedua, hasil analisis sangat bergantung pada kualitas data. Jika data transaksi kotor, duplikat, atau salah kategori, maka aturan yang dihasilkan juga dapat menyesatkan. Ketiga, analisis asosiasi sering menghasilkan terlalu banyak aturan, terutama jika dataset besar dan batas support terlalu rendah. Karena itu, peneliti harus melakukan penyaringan. Keempat, nilai praktis tidak selalu terjamin. Aturan yang kuat secara matematis belum tentu berguna secara bisnis. Terakhir, interpretasi tetap membutuhkan konteks domain, agar pola yang ditemukan tidak salah dimaknai. Pada slide ini, kita membahas perbedaan antara analisis asosiasi dan regresi. Regresi digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pertanyaan utamanya adalah, seberapa besar pengaruh X terhadap Y? Karena itu, regresi sangat cocok digunakan pada data numerik, misalnya untuk menganalisis pengaruh BI rate terhadap inflasi, atau pengaruh harga terhadap jumlah permintaan.
Sementara itu, analisis asosiasi memiliki tujuan yang berbeda. Asosiasi digunakan untuk menemukan pola item atau kejadian yang sering muncul bersama. Pertanyaan utamanya adalah, kombinasi apa yang sering terjadi bersama? Metode ini cocok untuk data transaksi, seperti pola pesan instan yang cenderung berkaitan dengan pembayaran COD. Jadi regresi berfokus pada pengaruh dan prediksi, sedangkan asosiasi berfokus pada pola kemunculan bersama. Pada slide ini, kita membahas perbedaan antara asosiasi dan korelasi. Korelasi digunakan untuk melihat kekuatan hubungan linear antara dua variabel numerik yang bersifat kontinu. Output dari korelasi biasanya berupa satu koefisien dengan nilai antara -1 sampai 1. Contohnya adalah hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Sementara itu, analisis asosiasi digunakan untuk data transaksi atau item discrete. Outputnya bukan koefisien tunggal, melainkan aturan seperti A menuju B. Fokus asosiasi adalah co-occurrence, yaitu item yang sering muncul bersama dalam satu transaksi. Contohnya, kopi cenderung dibeli bersama gula. Dalam market basket analysis, korelasi bukan alat utama, karena yang dicari bukan hubungan linear, tetapi pola kemunculan bersama. Karena itu, asosiasi lebih tepat digunakan untuk menganalisis data keranjang belanja atau transaksi digital. Pada slide ini kita membahas jenis data yang cocok untuk analisis asosiasi. Pertama adalah data transaksi, seperti pembelian supermarket, checkout e-commerce, atau transaksi dompet digital yang dapat diidentifikasi per unit. Data seperti ini sangat sesuai karena setiap transaksi berisi kombinasi item atau aktivitas. Kedua adalah data penggunaan aplikasi, misalnya fitur apa saja yang digunakan pengguna dalam satu sesi, log aktivitas, atau metode pembayaran yang dipilih. Data ini dapat membantu menemukan pola perilaku digital. Ketiga adalah data yang dapat diubah ke format biner, yaitu format yang menunjukkan apakah suatu item muncul atau tidak dalam satu transaksi. Angka 1 berarti muncul, sedangkan 0 berarti tidak muncul. Namun, analisis asosiasi kurang cocok untuk data kontinu murni, kecuali data tersebut dikategorikan terlebih dahulu. Ya, pada slide ini kita melihat contoh data yang dapat digunakan dalam analisis asosiasi pada e-commerce. Dalam satu transaksi, biasanya terdapat beberapa atribut penting seperti ID transaksi, daftar produk yang dibeli, metode pembayaran, kanal penjualan, waktu transaksi, kategori pelanggan, dan lokasi pengiriman. Atribut-atribut ini dapat diubah menjadi item yang dianalisis secara bersamaan. Misalnya, satu transaksi berisi item seperti pesan instan, COD, pick up, dan produk fashion. Jika pola seperti ini muncul berulang pada banyak transaksi, sistem dapat menemukan insight bahwa pelanggan fashion yang berbelanja lewat pesan instan lebih sering memilih COD dibandingkan e-wallet. Informasi seperti ini sangat berguna untuk menyusun strategi promosi, mengatur rekomendasi pembayaran, memperbaiki alur checkout, dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam platform e-commerce. Pada slide ini, kita melihat contoh data yang dapat digunakan untuk analisis asosiasi dalam bidang fintech. Data fintech biasanya berisi atribut seperti jenis transaksi, metode pembayaran, kategori merchant, frekuensi transaksi, waktu dan lokasi merchant, serta status transaksi berhasil atau gagal. Atribut-atribut ini dapat dianalisis untuk menemukan pola perilaku pengguna dalam ekosistem keuangan digital. Misalnya, merchant kategori makanan dan minuman atau F&B mungkin lebih sering berasosiasi dengan pembayaran QRIS. Contoh lain, transaksi pada malam hari bisa cenderung menggunakan e-wallet tertentu. Selain itu, pengguna yang aktif melakukan pembayaran digital mungkin lebih mungkin menggunakan layanan keuangan digital lain seperti mobile banking, pay later, atau investasi digital. Dengan analisis asosiasi, fintech dapat memahami kebiasaan pengguna, meningkatkan personalisasi layanan, dan mendukung strategi keamanan transaksi.